Ya, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Gus? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat selalu. Ya, teman-teman. Jadi kemarin itu nyambung videonya dengan yang ini. Kalau kemarin itu pemijahan buatan untuk indukan lele Iya. yang pakai suntik menyuntik. Iya. Kalau sekarang Pemijahan buatan stripping. Kalau sekarang itu adalah stripping. Nah, mungkin ada yang belum tahu Gus, apa itu stripping di pemijahan lele itu Gus? Pemijahan stripping, pemijahan buatan ya. Pemijahan buatan sih namanya. Pemijahan buatan itu pemijahan yang dilakukan oleh tangan manusia, oleh bantuan tangan manusia. Itu namanya pemijahan buatan. Kalau masalah stripping itu boso Jawane urut. Oh, Jadi gitu. kalau di stripping indukannya itu diurut, dikeluarkan telurnya gitu. Itu namanya maksudnya stripping seperti itu. Iya. Nah, jadi dari video kemarin teman-teman itu kan ada yang suntik menyuntik tuh. Nah, itu dari suntik menyuntik itu sampai proses stripping membutuhkan waktu berapa jam Gus? Gini, kalau untuk proses strippingnya mulai dari nyuntik itu jeda usai indukan disuntik itu 9 jam. Umum yang biasa saya pakai itu 9 jam. Jadi misalkan jam apa itu kita nyuntiknya jam 11, berarti proses strippingnya ya 9 jam dari proses penyuntikan. Ya jam 11 nyuntik, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jam 8 malam kita sudah mulai stripping, sudah mulai ngurut gitu. Untuk proses strippingnya sendiri Gus, itu memerlukan teknik khusus nggak? Memang sangat menggunakan teknik khusus karena apa itu? Kalau syukur-syukur asal stripping, asal ngurut itu berimbasnya biasanya di induk betina nanti. Kadang usai di stripping indukannya mati. Berarti pas proses penyetripingan kurang berhati-hati sehingga rongga dalam si indukan betina itu rusak gitu. Kan sebetulnya kan kantong telur itu kan berada di sebelah kiri dan kanan apa itu perut induk. Kadang kalau yang belum tahu, belum lihat atau jam terbangnya masih rendah, jadi sampai tengah itu diurut sehingga ulu hati atau apa itu terkena urutan itu sehingga apa itu beresiko tinggi, akhirnya mengakibatkan kematian induk gitu Mas. Memang berarti harus jeli dan tahu. Iya, ya, dan waktu atau jam terbang itu memang harus tinggi. ya menentukan ya. Iya betul. Oke. Itu kan di induk betinanya. Kalau di jantannya gimana Gus? Kalau di induk di pejantan itu memang kita itu di ikan air tawar khususnya lele itu kan bodinya itu kan apa ya, giliknya apa ya, bundar ya, seperti gagang arit itu mau nggak mau memang itu harus disembelih, kita ambil kantong spermanya. Kalau jenis ikan air tawar yang pipih seperti ikan patin, ikan bawal, ikan koi dan sebagainya itu masih bisa diurut karena apa? Posisinya pipih tipis gitu, diurut gini. Tapi kalau ikan lele kan kayak gini ya nggak bisa diurut ya, terpaksa ya harus disembelih gitu ya. Bagi saya apakah nggak kasihan ya, sebetulnya itu kita ya kasihan, tapi hanya dengan cara seperti itu kita bisa melakukan ya, bisalah dikatakan korban 1 tumbuh 10 ya, enggak apa-apa, semuanya kita mencari rezeki gitu. Oke, ya. Nah, kita bahas satu-satu ya Gus ya. Oke, siap. Yang pejantannya tuh dulu. Nah, kan setelah disembelih itu berarti perutnya itu dirobek dan dicari kantong spermanya berarti iya, gitu betul, ya. Ciri-ciri kantong sperma yang ibaratnya kualitas baik lah. Boleh dikatakan kualitas baik itu seperti apa Gus? Kalau kantong sperma pejantan yang berkualitas bagus itu kantong spermanya itu kalau bisa itu ya memang yang besar dan cairannya itu yang paling terpenting adalah cairannya itu harus betul-betul putih susu. Kalau cairannya sudah putih susu berarti
itu sudah bisa dipastikan sperma itu sudah matang gonad. Kalau cairannya itu berwarna bening, berarti itu sel spermanya itu tergolong masih muda, dan itu sangat beresiko sekali pas ketika sperma itu membuahi sel telur, sehingga terjadi apa itu ya, seperti larva lele yang terlalu muda lah, prematur, bisa dikatakan itu prematur gitu. Itu kan kalau dilihat dari setelah di sembelih. Ya, kalau betul. yang sebelum disembelih, Gus, kalau waktu hidup itu ada nggak ciri-ciri tertentu pejantan ini matang gonad? Ciri-cirinya sebelum disembelih ini memang ya hal yang luar biasa ya, karena kantong sperma itu berada di dalam, tapi kita sudah tahu ini bagus, ini kualitasnya kurang bagus, itu bagaimana caranya? Itu sebetulnya mau menjawab itu susah, Mas, karena ya gimana ya, ya karena itu posisinya berada di dalam, tidak bisa dideteksi dari luar, tidak bisa. Cuman dikarenakan di sini tuh saya itu sudah gimana ya, bisa dikatakan jam terbangnya kan sudah tinggi, jadi sudah bisa sedikit lah mengetahui bahwa oh, indukan pejantan ini bagus, oh, indukan pejantan ini kantong spermanya besar, bahkan bisa diprediksikan ini tingkat matang gonadnya tinggi, insya Allah gitu. Nah, kalau saya berbagi untuk teman-teman, biasanya pejantan yang kantong spermanya bagus, terus kualitas spermanya bagus, itu bisa dilihat dari tekstur tubuhnya. Tekstur tubuhnya itu kalau mulai dari totok kepala, setelah itu pejantan itu tubuhnya itu menipis, panjang, corong orang Jawa itu seperti pecut. Nah, kalau pecut itu kan gagangnya kan besar, terus setelah itu menyambuk terus kecil sampai ujung. Itu insya Allah itu bagus itu, Mas. Itu wes setiap pejantan mulai dari ciri itu yang saya sembelih, insya Allah setiap saya sembelih itu kantong spermanya pasti bagus-bagus itu, Mas. Gitu, Mas. Itu aja wes yang menjadi patokan bagi saya pribadi. Kalau untuk kemaluannya harus titik merah, itu semuanya tidak menjadi jaminan. Mengapa saya bicara demikian? Karena saya sudah mempraktekannya sendiri, Mas. Cari indukan yang kelaminnya itu sudah bertitik merah. Ternyata setelah saya sembelih zong, kantong spermanya kurang bagus, cairannya spermanya pun juga kurang bagus. Padahal kalau dilihat dari fisik luar, itu kemaluannya sudah titik merah sampai merah. Bagi saya itu zong. Bagi saya itu tetap mengutamakan tadi postur tubuh. Nah, ini postur tubuh. Setelah kantong spermanya itu didapatkan, itu berarti disobek lagi, Gus, atau gimana? Ya, kalau kantong spermanya yang dibutuhkan itu sudah mencukupi, ya nanti dibersihkan dari sisa-sisa lendir, dibersihkan dari sisa-sisa darah yang masih mungkin menempel di kantong sperma itu. Kita menggunakan tisu, nanti kita bersihkan. Setelah itu kita cacah-cacah lagi, kita keluarkan cairannya yang namanya sperma. Ya, inilah cairan sperma ini yang kita manfaatkan nanti gitu, Mas. Itu kita masukkan ke dalam baskom ya, Gus ya? Oh iya, betul. Nanti kita campur dengan kita campur dengan NaCl, larutan NaCl atau larutan infus itu. Tugas atau fungsinya kita larutkan di NaCl itu sekedar untuk memperpanjang masa hidupnya sel sperma, Mas. Ya, kalau nggak dicampur dengan NaCl itu cairan sperma itu akan cepat mati. Satu itu. Nomor dua, kalau kita kita campurkan di larutan NaCl, itu kan cairan itu kan semakin banyak daripada yang diteteskan ke telurnya itu kan lebih sedikit. Kalau dilarutkan ke larutan NaCl itu semakin banyak dan proses pembuahan itu akan semakin bagus, Mas, gitu. Oke, ya.